Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum jami'an wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ayoul ikhwahul mustami'in wal mustami'at pendengar Radio Hidayah 103.4 FM di Kota Pekanbaru dan sekitarnya atau yang mendengarkan melalui streaming kami www.radiohidayah.com dimanapun Anda berada. Kembali kita sapa semuanya, pemirsa, pendengar, dan juga kru yang bertugas di Jumat pagi menjelang siang ini. Kita berada di hari yang terakhir di bulan Jumadil Awal atau Jumadil Ula 1443 Hijri, 1447 Hijriah, tepatnya tanggal 30. Dan kaum muslimin dan muslimah rahimanillah wa yakum jami'an dimanapun Anda berada, di kesempatan Jumat pagi ini kita kembali menuntut kita kembali menuntut ilmu syar'i yang rutin kita adakan dari studio Radio Hidayah FM Kota Pekanbaru, direlay oleh beberapa media seperti Asil TV, RJTV, Surau TV, dan juga televisi-televisi dakwah lainnya, dan juga beberapa radio seperti Radio Al-Hikmah FM Banyuwangi dan juga radio-radio lainnya. Kaum muslimin dan muslimah rahimanillah wa yakum jami'an, jazakumullah khair untuk Anda semuanya, pemirsa dan pendengar, dan juga kru yang terkumpul dalam RTVC, Asosiasi Radio dan Televisi Dakwah di Jakarta. Baik kaum muslimin dan muslimah rahimanillah wa yakum jami'an dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan kajian kita di Jumat pagi ini waktu Indonesia Barat dalam pembahasan kitab Badlun Nushi wa Tadhkiri li Baqaya al-Maftunina bit Takfiri wa Tafjiri, untayan nasihat dari Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr hafizahullah kepada para pemuda yang masih terjerumus dalam fitnah takfiri, pemikiran terorisme, aksi-aksi peledakan, dan yang sejenisnya. Kaum muslimin dan muslimah, kita menuntut ilmu syar'i dan kita dengarkan untayan nasihat dari Syekh. Sudah hadir bersama ana guru kita Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Aspri Rahmat AZMA hafizahullah taala. Baik kaum muslimin dan muslimah, sebelum kita dengarkan untayan nasihat berikutnya, kita buka dulu dengan sapaan hangat kepada guru kita Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Aspri Rahmat AZMA hafizahullah ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana. Waalaikumsalam warahmatullah. Masya Allah. Kaifa haluka ya Ustazana? Bikhair alhamdulillah. Kaifa anta abawani? Wa nahnu bikhair aidan ya Ustazana. Hayakallah wa baraka fik wa fil mustami'in wal mustami'at wal musyahidin wal musyahidat. Amin. Wa fika barakallahu ya Ustazana wa barakallahu fikum. Ayoul ikhwah al-mustami'in wal mustami'at wal musyahidin wal musyahidat, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita dengarkan untayan nasihat Syekh Abdul Muhsin hafizahullah berikutnya. Dari studio kami mengucapkan selamat menimba ilmu syar'i, dan kepada Ustaz kita persilakan falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد, saudara-saudari kaum muslimin, kaum muslimat, pemirsa TV, pendengar radio dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati, memuliakan, dan meridhai kita. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali bersama, hadir di majelis ini dengan berbagai media. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita limpahan keberkahan darinya, selalu diridhai, selalu diberikan kemudahan untuk melakukan iman, tuntutan iman dan taqwa. Kita bersalawat dan menyampaikan salam untuk Nabi kita, untuk Nabi Muhammad SAW, untuk keluarganya dan untuk semua para sahabatnya, dan juga untuk siapapun juga yang senantiasa berpegang teguh dengan tuntunan Nabi, berada di atas ajarannya, dan menjalankan syariat agama sesuai dengan petunjuk dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kita pada kesempatan ini melanjutkan membaca kitab karya guru kita Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala
ونفع بعلمه الإسلام والمسلمين وبارك له في علمه وماله وأهله وعمره. Yaitu judulnya Badlun Nushi wa Tadhkir li Baqaya al-Maftunina bit-Takfiri wa Tafjir. Lanjutan untayan nasihat dan juga sekaligus peringatan kepada mereka-mereka yang masih terjerumus kepada fitnah takfir dan juga tindakan terorisme. Bab kita yang pada hari ini kita baca adalah fi taubatis syababi, kata beliau, fi taubatis syababil maftunina wa taslimi anfusihim al khairu wassalamatu lahum wa li ghairihim. Ini judulnya, fi taubatis syababil maftunina wa taslimi anfusihim al khairu wassalamatu lahum wa li ghairihim. Bertobatnya mereka-mereka yang terjerumus kepada fitnah takfir dan sekaligus sebagai lanjutan dari taubatnya atau bukti dari taubatnya adalah menyerahkan diri kepada yang berwenang, maksudnya di negeri penulis di Arab Saudi, dan mereka menyerahkan diri pada taubat dan menyerahkan diri itu terdapat kebaikan dan jaminan keselamatan untuk mereka sendiri dan juga untuk banyak orang. Inilah judulnya. Berarti ada unsur, ada dorongan, motivasi, nasihat, anjuran dari penulis kepada para pemuda-pemuda yang masih terjerumus kepada fitnah takfir dan tindakan peledakan-peledakan ini, anjuran untuk segera bertaubat dengan meninggalkan dosa tersebut, pelanggaran dan penyimpangan tersebut, kemudian menyesali serta bertekad untuk tidak balik kembali, lalu diiringi dengan menyerahkan diri kepada yang berwenang, yang nanti konsekuensinya tentu kembali kepada pemerintah. Tindakan tersebut, bertaubat dan menyerahkan diri ini, kata penulis, mengandung, menjamin kebaikan yang banyak dan juga keselamatan untuk mereka-mereka sendiri dan juga untuk banyak orang. Karena selamat dari tindakan-tindakan dan peledakan-peledakan mereka. Kata beliau, hafizahullah ta'ala, yatanaza'u syababu al-maftunina bitafjir في جزيرة الإسلام داعي الشر وهم شياطين الجن والإنس الذين يزينون لهم باطلهم ويحرضونهم على الاستمرار في الإفساد وداعي الخير وهم كل ناصح لهم يحب الخير والسلامة لهم ولغيرهم يقول لهم انتهوا خيرا لكم وسلموا أنفسكم لتبقى مدة في السجن وجدير بهؤلاء الشباب قبول نصح الناصحين الذين يرجون لهم ولغيرهم السلامة والإعراض عن دعاة الشر الذين يدفعونهم إلى الهلاك والإهلاك وأن يكون جوابهم لهم مثل جواب يوسف عليه الصلاة والسلام رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وهذه مقارنة بين بقائهم داخل السجن وخارجه. Berikutnya akan ada perbandingan. Kata beliau, ada dua unsur yang saling tarik-menarik. Ada dua faktor yang saling tarik-menarik terkait dengan pemuda-pemuda yang masih terjerumus kepada fitnah takfir dan tindakan peledakan-peledakan di Jazirah Arab secara khusus. Ada dua kekuatan yang
membuat mereka tidak segera bertaubat. Ya, tidak segera bertaubat. Yang pertama, kekuatan buruk, da'i asyarr. Kekuatan buruk yaitu da'i syarr wa hum syayatinul jinni wal ins. Pihak pertama ini adalah dari kalangan setan-setan dari manusia dan juga dari bangsa jin. Ini yang pertama, yang menarik para pemuda tadi untuk tetap berada di pemikiran yang menyimpang tersebut. Yang pertama, da'i syarri, yaitu yang menyeru kepada keburukan, dan mereka adalah setan-setan dari bangsa jin dan juga bangsa manusia. Alladzina, mereka, yuzayyinuna lahum batilahum. Mereka ini menghias-hiasi kebatilan kepada pemuda-pemuda tadi. Dan memprovokasi pemuda-pemuda tersebut untuk terus melanjutkan tindakan pengerusakan. Ini yang da'i asyarr, dari sisi penyeru kepada keburukan, dan tentaranya di sini adalah dari bangsa jin dan bangsa manusia. Caranya, teknisnya adalah menghias-hiasi kebatilan dan memprovokasi para pemuda tersebut untuk terus melanjutkan tindakan-tindakan teror. Di faktor sebaliknya, unsur kedua, yaitu penyeru kepada kebaikan. Penyeru kepada kebaikan. Siapa mereka? Kata beliau, wahum kullu nasihin. Adalah setiap orang yang menasihati orang-orang mereka tersebut. Kullu nasihin lahum. Ya, yang mereka itu mencintai kebaikan dan keselamatan untuk pemuda-pemuda yang terjerumus tadi kepada pemikiran takfir dan juga tindakan terorisme, dan juga untuk banyak orang. Jadi cinta mereka untuk semua. Mereka mencintai kebaikan untuk semua. Baik kepada yang terjerumus kepada fitnah takfir itu sendiri, dan juga untuk korban-korbannya, atau untuk orang yang belum jadi korban, untuk orang-orang yang tidak ada batasnya, semua. Jadi para dai kepada kebaikan mencintai semua. Yaqulu lahum, mereka ini akan mengatakan kepada pemuda-pemuda yang terjerumus kepada pemikiran takfir dan tindakan teror tadi, kata mereka, intahu khairan lakum. Intahu khairan lakum. Hentikan, cukup sudah melakukan tindakan-tindakan terorisme. Hentikan, tinggalkan pemikiran yang menyimpang tersebut. Itu adalah kebaikan bagi kalian. Kata du'at ilal khair, para da'i kepada kebaikan. Kemudian wasallimu anfusakum, dan serahkan diri kalian kepada yang berwenang, kepada pemerintah. Litabqaw muddatan fis sijni. Ketika kalian serahkan diri kalian, otomatis kalian akan berada di penjara beberapa waktu. Kata mereka yang menginginkan kebaikan untuk semua orang, termasuk kepada pemuda-pemuda yang terjerumus kepada
pemikiran-pemikiran takfir tersebut. Dan jadirun bihaula'i syabab, kata Syekh, sebenarnya sangat pantas pemuda-pemuda yang memiliki atau terjerumus kepada pemikiran takfir itu menerima nasihat faktor atau pihak kedua tadi, duat al-khair, menerima nasihat-nasihat orang-orang tersebut, nushan nasihin, qabulu nushin nasihin, menerima nasihat orang-orang yang memberi nasihat, yang mereka itu sangat mengharapkan kebaikan untuk semua, termasuk untuk pemuda-pemuda yang terjerumus kepada pemikiran takfir. Dan sangat menginginkan juga pemuda-pemuda itu meninggalkan orang-orang yang mengajak kepada keburukan, dai-dai yang menyeru kepada kesesatan, yang ujungnya adalah menjerumuskan pemuda kepada kecelakaan atau kebinasaan dan membinasakan. Jadi para dai yang mengajak, memprovokasi untuk melakukan tindakan terorisme tersebut dengan bendera takfir, mengkafirkan semua orang, itu ujungnya adalah pemuda-pemuda yang berhasil mereka rekrut, itu kan ujung-ujungnya bunuh diri. Maksudnya melakukan peledakan-peledakan dengan bom bunuh diri dan seterusnya. Kemudian juga melakukan pengerusakan. Membunuh orang yang tidak bersalah dan juga menghancurkan infrastruktur, bangunan-bangunan, jembatan, dan yang lain-lainnya dari fasilitas-fasilitas yang dipakai oleh masyarakat umum. Ini semuanya pengerusakan yang diharamkan oleh Allah dilakukan di muka bumi. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian lakukan pengerusakan di muka bumi setelah diperbaiki. Wa an yakuna jawabuhum, dan kata penulis, hendaklah jawaban mereka kepada orang-orang yang menasihati mereka sepersis dengan jawaban Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, jawaban Nabi Yusuf alaihissalam atau ungkapan Nabi Yusuf alaihissalam. Apa kata Nabi Yusuf? Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Ya Rabbku, ia berdoa, penjara lebih aku sukai daripada apa-apa yang mereka seru saya untuk melakukannya. Mimma yad'unani ilaihi. Ya. Dari kemewahan hidup di istana atau berbaur dengan wanita-wanita di istana, dia mengatakan penjara lebih aku sukai. Itulah yang seharusnya diucapkan oleh pemuda-pemuda tersebut ketika bertaubat, menerima nasihat, kemudian menyerahkan diri kepada yang berwenang, yang nanti ujungnya adalah di penjara, dan penjara itu lebih baik daripada melakukan pengerusakan, daripada melanggar larangan-larangan Allah berupa pengerusakan di muka bumi. Kemudian setelah menjelaskan ada dua unsur yang saling tarik-menarik pemuda-pemuda tersebut. Ya, yang satu mengajak untuk terus melanjutkan tindakan terorisme, melakukan peledakan, menghancurkan, membunuh, menyebarkan rasa takut, membuat orang selalu cemas dan hilang rasa aman, kemudian melanjutkan pemikiran takfir, mengkafirkan semua orang. Unsur yang kedua yaitu yang sebaliknya,
menarik agar pemuda itu bertaubat, meninggalkan dosa, meninggalkan pemikiran yang menyimpang, kemudian meninggalkan tindakan-tindakan terorisme. Meskipun dan mengajak untuk menyerahkan diri. Ini di negara penulisnya di Arab Saudi, menyerahkan diri kepada kerajaan atau kepada pemerintah yang nanti otomatis akan dipenjara karena telah melakukan keonaran. Dan penjara menurut penulis bagi mereka lebih baik, yang telah menjadikan mereka menghentikan tindakan-tindakan yang mengancam keamanan, merusak stabilitas keamanan, membuat orang khawatir, membuat orang terluka, terbunuh, wanita-wanita menjadi janda karena suaminya meninggal, anak-anak menjadi yatim karena orang tuanya meninggal, merusak sarana umum, merusak gedung, merusak segala-galanya. Itu semua kerusakan. Ketika mereka di penjara, mereka terhalangi, terhindar dari perbuatan-perbuatan yang sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai keislaman, tuntunan agama Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi penjara bagi mereka lebih utama. Kemudian di penjara mereka juga akan dinasihati, dikikis habis subuhat-subuhat yang ada di benak mereka oleh orang-orang yang berilmu. Ya. Kemudian setelah itu penulis Syekh Abdul Muhsin hafizahullah taala membuat sebuah perbandingan untuk menyampaikan kepada pemuda itu untuk melihat mana yang lebih harus diutamakan, dipilih dari dua perbandingan tersebut. Kata beliau, wa hadhihi muqaranatun baina baqa'ihim dakhil as-sijni wa kharijahu. Ini ada dua perbandingan antara mereka bertaubat dan menyerahkan diri lalu di penjara dengan mereka tidak bertaubat dan tidak menyerahkan diri, tetap berada di luar. Walaupun mungkin ada niat dari dalam sanubari mereka untuk bertaubat, tapi mereka tidak menyerahkan diri. Tetap leluasa di luar. Masih menerima subuhat-subuhat, apalagi sekarang ini di media, di sosial media sangat mudah tersebarnya subuhat-subuhat. Pemikiran-pemikiran yang nyeleneh, pemikiran-pemikiran yang sesat, yang menyimpang, yang keluar dari tuntunan agama, mudah didapatkan. Kalau mereka tidak menyerahkan diri, mereka masih berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran tersebut. Mereka masih membaca, mendapatkan, lalu susah mereka meninggalkannya. Sementara kedua-duanya saling tarik-menarik. Ya, saling tarik-menarik. Makanya kata beliau, ada perbandingan antara ketika mereka menyerahkan diri dan menyatakan taubat di penjara dengan keberadaan mereka di luar penjara. Kata beliau, perbandingannya, فَفِي بَقَائِهِمْ فِي السِّجْنِ تَحْصُلُ السَّلَامَةُ لَهُمْ وَلِغَيْرِهِمْ. Beradanya mereka di penjara, itu hasilnya akan memberikan rasa aman dan menyelamatkan diri mereka, karena mereka tidak akan melakukan tindakan terorisme yang membuat mereka terluka dan bahkan bisa jadi tercabik-cabik dan hancur tubuh mereka dengan bahan-bahan peledak, dengan aksi bunuh diri, bom bunuh diri yang mereka lakukan. Ketika di penjara mereka selamat dari itu dan menyelamatkan banyak orang, menyelamatkan banyak orang. Ini maslahat yang luar biasa. Wa fi baqaihim kharijahu, di sisi yang lain ketika mereka tidak melakukan ini, mereka berada di luar dan tidak menyerahkan diri, dan mungkin saja mereka tidak terlalu serius untuk bertaubat, yahsulu minhumul ifsad, maka akan terjadi kerusakan atau pengrusakan, alladzi fihi halakuhum wa halaku ghairihim, yang nanti hasilnya yaitu membinasakan, menyakiti mereka, diri mereka sendiri dan juga orang lain. Menyakiti diri mereka ketika mereka bersembunyi di sana, bersembunyi di sini, takut tertangkap, ya, lalu memakai identitas yang selalu berubah-ubah dengan nama alias, dengan alias, dibuat nama, dibuat kunyah, kemudian identitas catatan seperti KTP, seperti paspornya lebih dari satu
identitas karena ingin menyembunyikan jati diri. Tidak leluasa, tidak ada rasa aman, selalu seakan-akan terancam diketahui oleh orang keberadaannya, hidup tidak tenang. Kemudian ada kesempatan untuk mendapatkan terbuka celah untuk melakukan tindakan terorisme lagi, peledakan, ya, pengeboman. Karena dai asyarr, para duat, para dai kepada keburukan, itu selalu menyebarkan bisa-bisanya, racun-racunnya kepada mereka. Tidak mungkin mereka lepaskan. Mereka akan terus menghubungi dan bahkan membuat perencanaan-perencanaan dan makar-makar agar pemuda-pemuda tersebut melakukan tindakan bunuh diri. Dengan alasan itulah jihad. Sementara jihad yang ada dalam agama berlepas diri dari tindakan-tindakan tersebut. Itu yang perbandingan pertama antara mereka menyerahkan diri dengan ketika mereka tetap berada di luar dan tidak menyerahkan diri kepada yang berwenang. Kemudian yang kedua, wa fi baqaihim fis sijni yartahu ahluhum wa dawuhum. Ketika mereka menyerahkan diri dan di penjara, beradanya mereka di penjara menenangkan hati mereka karena mereka tidak mengkhawatirkan apa-apa seperti yang tadi saya sampaikan. Mereka berada di penjara, tidak bersembunyi-sembunyi lagi. Ya, mereka tidak bersembunyi, mereka beribadah dengan tenang, tidak ada yang akan menangkap. Ya, tidak akan ada yang membututi dan memata-matai. Mereka berada di penjara dan mereka tenang. Kemudian yang kedua, menjadikan keluarga mereka tenang. Ketika keluarga mereka tahu mereka di penjara, tertangkap di negeri mereka sendiri, dan mereka keluarganya tahu apa yang akan diberikan akan dilakukan terhadap mereka yang di penjara, diberi nasihat, disampaikan hujah-hujah tentang rusaknya pemikiran takfir tersebut. Jadi keluarganya juga ikut tenang. Tidak dibandingkan dengan ketika orang-orang tersebut berada di luar penjara dan tidak menyerahkan diri. Wa fi baqaihim kharijahu yabqa ahluhum wa dhawuhum fi qalaqin wa takhawufin min nihayatin sayyi'atin lahum. Ketika mereka berada di luar penjara atau tidak ditangkap dan tidak menyerahkan diri, keluarganya masih dalam kecemasan. Di mana anaknya, di mana saudaranya, di mana ayahnya, di mana suaminya, ya, yang selalu menyembunyikan diri, bersembunyi di sana, di sini, dan tidak tahu di mana rimbanya. Keluarga mereka selalu dalam kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, dan tentu bersedih. Ya, bisa jadi keluarga mereka itu yang terjerumus kepada pemikiran takfir melakukan tindakan-tindakan yang mereka tidak inginkan. Perbandingan ketiga, wa fi baqaihim fis sijni yahsulul amnu wal amanu li ummatihim. Ketika mereka berada di penjara, maka akan menjamin keamanan dan juga al-amnu wal aman, kesejahteraan, keamanan, kedamaian untuk negara mereka, untuk masyarakat mereka. Karena mereka tidak mampu melakukan, tidak lagi terbuka kesempatan untuk melakukan tindakan-tindakan merusak, menghancurkan, membunuh, melukai, ya, menyebarkan rasa cemas, rasa takut, khawatir. Ya, itu tidak lagi mereka lagi mereka lakukan dan memberikan rasa aman kepada banyak orang. Ya. Wa fi baqaihim kharijahu, ketika mereka tetap berada di luar penjara, yahsulu lahar ru'bu wadh-dhu'ru, akan menghasilkan rasa takut, rasa cemas, khawatir, ya, stres untuk semua orang. Mereka juga stres, tidak aman kemana-mana. Mereka berada di negara mereka, mereka tidak aman. Sembunyi sana, sembunyi sini, dan mereka tidak pernah membuka wajah. Tidak ingin tampak oleh orang. Jadi diri, identitas pun dirubah-rubah. Ini hidup tidak nyaman, hidup tidak tenang. Ya. Lima yukhsha min ifsadihim, rasa takut yang
dikhawatirkan oleh orang-orang di sekitar mereka, orang-orang di negeri mereka, itu membuat kehidupan mereka sendiri dan orang lain tidak dalam keadaan aman. Ini 3 poin perbandingan antara mereka menyerahkan diri dan bertaubat, lalu mereka dipenjara, ternyata penjara bagi mereka hasilnya lebih bermanfaat. Bisa jadi mereka ketika dinasihati bertaubat dan terkikis habis subuhat-subuhat di pemikiran mereka. Di kitab yang lalu, yang sebelum ini kita sudah baca bahwa dengan tumbangkan subuhat-subuhat yang ada di pemikiran mereka, mereka akan sadar. Ya, seperti kisah Yazidul Faqir yang sudah berencana untuk melakukan tindakan di musim haji dan tiba di Madinah, mereka justru menghadiri majelis sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah dan mereka mendapatkan ilmu, menunjukkan mereka tidak berilmu. Lalu mereka bertaubat dan membatalkan rencana mereka. Ini luar biasa bahwa ilmu itu membersihkan, ilmu itu mensucikan, ilmu itu melindungi kita dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pembahasan yang baru. Jadi di sini penulis mengajak para pemuda yang masih terjerumus kepada pemikiran takfir, dan di antara mereka mungkin ada yang sudah melakukan aksi peledakan atau yang belum. Beliau masih mengajak untuk bertaubat, menyeru, menasihati untuk meninggalkan pemikiran tersebut dan menyerahkan diri kepada yang berwenang agar mereka bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik, memberikan keselamatan, memberikan rasa aman baik untuk mereka pribadi dan juga untuk banyak orang. Semoga ini bermanfaat. Insyaallah pembahasan berikutnya akan kita lanjutkan pada pelajaran yang akan datang dan saya kembalikan kepada Akhi Abu Auni. Nah, jazakallahu khairan atas materi yang disampaikan oleh Ustaz. Itu dia lanjutan untaian nasihat dari Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala, khususnya bagi para pemuda ya syabab yang masih terjerumus dalam fitnah takfiri, pemikiran terorisme ya, dan aksi-aksinya. Mudah-mudahan bisa mendengarkan kajian kita ini dan kami akan angkat pertanyaan dari pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya ke Radio Hidayah 103.4 FM. Ya, nomor yang bisa dihubungi di studio kami ada 208117530.000 dan 081175454444 untuk telepon WA. Baik, kita akan angkat telepon biasa dulu. Silakan yang sudah di ujung telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Dengan siapa Ibu? Di mana? Ibu hamba Allah Baru. Masya Allah, pendengar setia Ibu ya. Insyaallah. Silakan Ibu, pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu. Kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu kapan dibaca tuh Ustaz? Terus kalau ditambah dengan wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim gimana tuh Ustaz? Apa boleh gitu ya? Terus yang kedua, seorang ibu dia punya anak satu-satunya lah kan, berpisah pula dari ibu ini. Dia anaknya pergi tugas lah ke luar kota. Jadi yang si ibu ini baru belajar nanti pula Ustaz gitu. Jadi yang ibu ini ragu atau mau tetap di tempat tinggal yang sekarang ibu tadi apa ikut anaknya Ustaz gitu. Assalamualaikum. Terima kasih jawabnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan untuk Ibu pendengar setia dari Pekanbaru. Silakan Ustaz. Yang pertama tentang zikir ya. Iya Ustaz. Yang pertama tentang zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya.
Kemudian ada tambahan wala haula wala quwata illa billah. Ini kalimat zikir yang sangat luar biasa, ya. Kalimat zikir yang sangat luar biasa diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan keutamaannya juga luar biasa, ya. Banyak keutamaan dan fadilah dari ucapan ini yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan waktu yang ditanyakan oleh Ibu tadi, kapan dibaca, ini dibaca kapanpun juga. Tidak ada ditetapkan dalam hadis tentang keutamaan bacaan ini oleh Nabi SAW. Di antara dalilnya tentang keutamaan ini adalah bahwa dia adalah ahabbul kalam ilallah, adalah kata-kata yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul kalami ilallah subhanallah wa bihamdihi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Dalam hadis-hadis tersebut tidak ada penetapan waktu kapan dibaca. Jadi bisa dibaca di pagi hari, bisa dibaca di siang hari, di petang hari, di malam hari, dan memperbanyaknya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Begitu juga dengan penambahan la haula wa la quwata illa billah, subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala punya tulisan kecil tentang keutamaan 5 kalimat ini dengan disyarahkannya, dan memang ini kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara terpisah seperti la ilaha illallah juga adalah zikir yang mulia. Kemudian subhanallah wa bihamdi, gabungan antara tasbih dengan tahmid, juga luar biasa. Nabi SAW mengatakan subhanallah wa bihamdihi ini adalah kalimat bila dilazimi, diwiridkan, maka akan diampuni dosa-dosa kita. Wa in kana mislu zabadil bahar, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Jadi besar sekali keutamaannya. Dan sekali lagi, seingat saya sekarang ini tidak ada penentuan waktu membacanya, berarti kita bebas baca di pagi hari, di siang hari, di petang hari, dan bahkan juga di malam hari. Wabillahi taufik. Nah, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan dari Ustaz. Ini ada pertanyaan yang kedua tadi, Ustaz. Yang kedua tadi apa? Yang kedua terkait ada teman ibu ini yang anaknya di luar kota, tapi si ibu ini baru belajar tahsin. Jadi bingung mau ikut anak ke luar kota atau masih tinggal di Pekanbaru. Ini tergantung kesepakatan ibu dengan anaknya. Bila di Pekanbaru ibu ada yang menemani dan tinggal di rumah sendiri, ya, ada yang menemani dan tinggal di rumah sendiri dengan tujuan untuk melanjutkan tahsin Al-Quran, dengan catatan di tempat anak yang akan pindah keluar kota itu belum ada tahsinnya, bisa jadi untuk sementara tinggal. Tetapi bila ada tahsinnya di sana dan mengikuti anak dengan tujuan bagaimana anak bisa merawat ibunya, melakukan bakti yang semaksimal mungkin terhadap orang tua mereka, maka mengikuti apa yang diinginkan oleh anak mungkin lebih utama. Di sini sebenarnya lihat mana yang lebih banyak maslahatnya dan lebih sedikit mafsadahnya. Jadi dimusyawarahkan, dimufakatkan dengan anak
lihat mana yang lebih banyak maslahat dan tidak terlalu memberatkan kedua belah pihak. Wabillahi taufiq. Ya, nah, jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihat dari Ustaz. Silakan disampaikan kepada temannya ya, untuk ibu pendengar setia Radio Hidayah di Pekanbaru yang baru saja bertanya. Kita lanjut ke pertanyaan dari Abu Hanifah di Tarai Kampar. Pertanyaan dari Abu Hanifah di Tarai Kampar. Ustaz, apa hukumnya mensolatkan jenazah 2 kali di masjid yang berbeda? Apa hukumnya mensolatkan jenazah 2 kali di masjid yang berbeda, Ustaz? Jika kita mengikuti kedua-duanya, apakah kita akan mendapat pahala 4 qirat, Ustaz? Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan dari Abu Hanifah di Tarai Kampar. Terima kasih untuk Bapak Abu Hanifah di Tarai, Kabupaten Kampar. Menyolatkan jenazah sebagaimana yang dituntun oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah dilakukan dimanapun juga. Nabi SAW jenazahnya disolatkan di rumahnya dan orang yang menyolatkannya bersilih ganti karena rumahnya tidak cukup untuk mengumpulkan sebanyaknya jamaah atau para sahabat. Maka berkelompok-kelompok para sahabat masuk dan menyolatkan Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi SAW juga menyolatkan para sahabatnya di tempat-tempat seperti Najasyi radhiyallahu Najasyi, penguasa Habasya. Ketika meninggal, Nabi SAW mengajak para sahabat keluar ke lapangan dan melakukan salat ghaib. Hadis sahih riwayat Bukhari. Dan kasus-kasus yang lain seperti menyolatkan jenazah-jenazah yang lainnya. Dan balik kita ke pertanyaan, apakah hukum menyolatkan jenazah di lebih dari 1 kali di tempat yang berbeda? Wallahu a'lam. Setahu saya tidak ada larangan dan selama ada maslahat yang menuntutnya. Ada maslahat yang menuntutnya. Bila ada maslahat yang menuntutnya, seperti disolatkan pertama di rumahnya, kemudian ketika tiba di kuburan jenazah diletakkan kembali, kemudian disolatkan lagi, berarti 2 tempat. Maka dilakukan dan boleh dilakukan. Ya, boleh dilakukan menyolatkan di 2 tempat. Adapun untuk 1 orang, apakah boleh menyolatkan jenazah lebih dari 1 kali? Tidak ada dalil yang menunjukkan bolehnya. Tidak ada dalil sepengetahuan saya menunjukkan bolehnya. Salat jenazah untuk orang menyolati jenazah itu hanya 1 kali. Untuk 1 jenazah. Dan balik ke pertanyaan, bila dilakukan lebih dari 1 kali, apakah kita akan mendapatkan 4 qirat? Untuk solat saja, yang 1 kali itu baru 1 qirat. Ya, kecuali kalau sampai diantarkan ke pemakaman, kemudian selesai pemakamannya, itu yang baru 2 qirat. Itu yang baru mendapatkan 2 qirat. Andai dilakukan oleh seseorang sampai selesai dan dia juga melakukan solatnya 2 qirat, dia melakukan solatnya 2 kali, apakah seperti pertanyaan itu dia akan mendapatkan lebih? Itu yang saya jawab tadi. Tidak ada dalil yang menunjukkan adanya tuntunan menyolatkan jenazah lebih dari 1 kali. Ya, lebih dari 1 kali untuk 1 jenazah. Berarti cukup dengan 1 kali saja. Dan bila ada kesempatan untuk melakukan 2 kali, cukup dengan 1 kali dan tidak melakukan yang kedua kalinya untuk
mengikuti apa yang telah diberitakan tentang tuntunan menyolatkan jenazah dari riwayat-riwayat yang ada. Wallahu a'lam. Ya, nah, jazakallahu khairan atas jawaban penjelasan dari Ustaz. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya ke meja siar kami di 08117530.000 untuk telepon biasa dan telepon WA-nya di 081175454444. Untuk pemirsa dan pendengar dimanapun berada yang ingin bertanya ke admin radio atau televisi masing-masing, silakan. InsyaAllah nanti kru atau adminnya akan menyampaikan ke meja siar kami. Baik, pertanyaan berikutnya. Kita angkat pertanyaan berikutnya dari Abdurrahman Sinaga di Pangkalan Berandan, Sumatera Utara. Baik, pertanyaan dari Abdurrahman Sinaga di Pangkalan Berandan, Sumatera Utara. Sebelumnya nama saya Jackson Sinaga dan mu'alaf kurang lebih 10 tahun. Setelah mengenal manhaj salaf, serasa saya menjadi mu'alaf 2 kali. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Terima kasih dari hamba Allah. Sudah disebutkan tadi pertanyaan. Baik, silakan Ustaz di Pangkalan Berandan, Sumatera Utara. Ya, alhamdulillah ala ni'mat al-Islam. Ya, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat menjadi seorang muslim, dan alhamdulillah ala ni'matis sunnah, dan kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam di atas sunnah. Mungkin ada benarnya apa yang menurut pemahaman saya, apa yang diucapkan oleh saudara kita tadi. Semoga Allah memberikan semua kita istiqamah di atas sunnah Nabi SAW. Ketika awal mu'allaf, Islamnya ya biasa-biasa saja. Ketika mengenal sunnah, berislam di atas sunnah Nabi, itu terasa lebih membahagiakan lagi, memberikan kebahagiaan, kenyamanan, ketentraman, menjalankan Islam di bawah tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Mungkin tidak ada salahnya menurut saya apa yang diucapkan tadi, mu'allaf 2 kali. Karena memang nikmat Islam itu nikmat, dan nikmat Islam di atas sunnah atau Islam di atas sunnah Nabi SAW, ini nikmat yang luar biasa. Dan ini semenjak lama diucapkan oleh para ulama, bahwa mereka mengikrarkan syukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah ala ni'matis sunnah. Segala puji milik Allah atas nikmat sunnah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena menjalankan Islam di atas sunnah Nabi ini nikmat besar. Dan tentunya wajib kita yang sudah mendapatkan nikmat ini bersyukur kepada Allah dan menjaganya. Jangan sampai luput kembali nikmat tersebut dari kita, dengan terus belajar, menuntut ilmu, mendengar, menelaah, menanamkan kecintaan kepada sunnah, terapkan dalam kehidupan, memohon istiqamah di atasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berguru kepada guru yang mengenal sunnah. Makanya ada ungkapan generasi salaf, jika seorang min ni'matillah ala al-a'jami wa ala an-nashi'i, merupakan nikmat Allah kepada seorang yang ajam. Orang yang ajam, kita semua ajam, yang mengenal Islam ini dari terjemahan awalnya, tidak langsung mengerti dari bahasa Arabnya, dari Al-Qur'annya, dari sunnahnya, hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Ini merupakan nikmat Allah terhadap seorang yang ajam, dan juga kepada seorang yang memulai, mu'allaf kan memulai belajar, ya, belajar agama, ketika dia dibimbing atau digiring oleh Allah untuk belajar Islam ini dari seorang guru yang mengenal sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka berbahagialah akhi yang bertanya tadi, kemudian terus belajar, amalkan ilmu, benarkan akidah, terus beribadah, luruskan akhlak, dan sebarkan kebaikan, dan terus ya memohon kepada Allah, berdoa agar selalu
diletakkan hati kita, langkah-langkah kita di atas ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufik. Ya, nah, jazakallahu khairan. Kita aminkan doa dari Ustaz, semoga juga saudara kita yang bertanya tadi dimudahkan Allah Subhanahu wa taala urusannya. Baik, pertanyaan yang terakhir, ini pertanyaan dari seorang musafir ya. Bapak Andri asal Riau saat ini sedang berada di Sumbar. Yang ditanyakan ini oleh Pak Andri ini, Ustaz. Baik. Afwan Ustaz, bagaimana ketika saat ini saya sedang safar dan bersama saya ada istri. Nanti kalau sholat Jumat, apakah istri bisa ikut sholat Jumat di lantai 2 atas masjid? Ataukah istri hanya menunggu saya sholat Jumat di dalam mobil di parkiran? Terima kasih dari Bapak Andri ya, yang sedang safar ke Sumbar asal Riau. Ya. Yang pertama, semoga perjalanan safarnya selalu diberikan kemudahan oleh Allah, kelancaran dan keselamatan dan juga perlindungan. Yang kedua, terkait dengan sholat Jumat, ya, boleh seorang musafir untuk melakukan sholat Jumat bersama mukim. Ya. Yang diperselisihkan oleh para ulama hanya apakah boleh dijamak dengan sholat asar atau tidak. Ya, apakah boleh dijamak dengan sholat asar atau tidak? Khilaf para ulama. Ada yang mengatakan boleh karena Jumat adalah pengganti zuhur, dan ada yang mengatakan tidak boleh karena Jumat dan zuhur. Ketika orang sudah sholat Jumat berarti dia tidak sholat zuhur lagi dan bukan pengganti. Sifatnya berbeda, hakikatnya juga tidak sama. Jadi silakan sholat Jumat, dan terkait dengan istri juga sebagaimana dia juga sholat zuhur, dia juga boleh untuk sholat Jumat. Karena seorang wanita boleh melaksanakan sholat Jumat baik dalam keadaan mukim maupun dalam keadaan safar. Boleh sang istri ikut sholat Jumat di masjid yang bapak berkeinginan untuk melaksanakan sholat Jumat di sana. Hanya saja mungkin pengetahuan atau anggapan umumnya kaum muslimin bahwa wanita tidak sholat Jumat, maka bisa jadi istri Bapak Andri tidak akan menemukan kawan nanti di lantai 2. Maka karena masalahnya hanya boleh, menurut saya lebih baiknya ya istri Bapak menunda untuk sholat sampai selesai nanti orang sholat Jumat, lalu dia sholat zuhur dan asar jamak beserta qasar. Adapun Bapak silakan sholat Jumat, dan bila safarnya dengan kendaraan pribadi maka cukup dengan sholat Jumat, dan nanti ketika asar Bapak singgah kembali untuk sholat asar baik dengan sendiri qasar ataupun bersama jamaah yang mukim. Wabillahi taufik. Ya, nah, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan dari Ustaz. Mohon maaf kita cukupkan hanya sampai dengan Pak Andri saja pertanyaan. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain, semoga di lain kesempatan bisa kita ajukannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan Anda ganjaran pahala karena keinginan dan usaha Anda ingin mendapatkan ilmu, namun waktu juga yang membatasi kita. Mohon maaf untuk tanya jawab kita cukupkan sampai di sini. Baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, ya kita besok atau nanti malam akan memasuki bulan Jumadil Akhir atau Jumadil Akhirah. Kurang lebih 3 bulan lagi kita akan kembali memasuki bulan Ramadan. Baik kaum muslimin dan muslimah, apa saja persiapan kita di 3 bulan ini? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan umur kita ke bulan Ramadan 1447 Hijriah. Ini dia penutup dari Ustadz, tambah nasihat atau ikhtitam. Tafadhal masykurah. Saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita selalu perbaiki diri dengan menjalankan tuntunan agama kita dengan sebaik-baiknya, karena Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita masuk Islam ini dengan kafah. Ya, udkhulu fis silmi kafah.
masuklah ke Islam dengan secara totalitas. Mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, dan tentu kita mesti berilmu tentang apa yang diperintah oleh Allah, tentang apa yang dilarang oleh Allah, tentang apa yang diperintah, bagaimana cara mengerjakannya, kita juga harus berilmu. Tentang apa yang dilarang, apa-apa saja, bagaimana larangannya, kita juga harus berilmu. Maka di sini nampak jelas oleh kita bahwa untuk bisa masuk ke agama Islam ini dengan kafah, kita harus mengenal Islam ini, mempelajarinya. Di situ kita lihat betapa pentingnya kita belajar agama, dan belajar agama jangan dipahami hanya harus memasuki pondok pesantren saja. Tidak. Belajar agama ini dengan banyak macam cara, dengan duduk di majelis-majelis ilmu di berbagai tempat, di rumah-rumah Allah ataupun di tempat manapun juga. Kemudian membaca, mendengar melalui media-media yang ada, televisi, kemudian juga melalui radio dan yang lain-lain. Dan hati-hati mengambil ilmu dari internet, karena kita tidak tahu dari mana sumbernya, kecuali yang jelas-jelas sumbernya. Dan sekarang pun dengan kecanggihan kemajuan teknologi sekarang ini, dengan mudahnya meniru suara, dengan mudahnya orang merekayasa, maka tetap harus hati-hati. Sebagaimana kita juga harus hati-hati mengambil ilmu secara langsung, memilih guru yang baik, karena ini perkara agama. Kita nanti akan dihadapkan kepada Allah dengan sendiri-sendiri tanpa membawa guru kita. Makanya nanti akan berlepas diri pengikut daripada berlepas diri yang diikuti dari yang mengikuti mereka. Istabarra alladhina tubi'u min alladhina ittaba'u wa ra'ahul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Ketika orang-orang yang diikuti di dunia, panutan, menjadi pemimpin dalam urusan agama di dunia, dia ikuti oleh semuanya orang, nanti akan berlepas diri dari pengikut-pengikutnya. Dan tidak ada lagi hubungan apa-apa. Tidak ada hubungan apa-apa. Mereka pun tidak mau berjumpa dengan pengikut-pengikutnya. Makanya hati-hati memilih ikutan dan panutan. Cukuplah Rasulullah SAW sebagai ikutan dan panutan kita, sebagai contoh dan suri tauladan kita. Bagaimana kita bisa mengikuti Nabi? Tentu dengan belajar, mengenali tuntunannya, mengenali syariatnya, mempelajari sunnahnya. Alhamdulillah, segala puji milik Allah atas mudahnya kita mencari majelis-majelis ilmu yang mengajarkan sunnah Nabi SAW di masa kita sekarang ini. Dan semoga Allah memudahkan kita memahami agama dan juga memudahkan kita untuk mengamalkannya. Dan semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk terus beribadah, terus bertakwa. Dan semoga Allah mengampuni kekurangan-kekurangan dan kesalahan kita, mengampuni dosa-dosa kita. Innahu waliyu dzalika wal qadiru alaih wa huwal jawadul karim. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, jazakallahu khairan atas nasihat tambahan dari Ustaz sebagai ikhtitam atau penutup kita. Wa barakallahu fikum, jazakumullahu khair untuk semuanya pemirsa dan pendengar serta rekan-rekan sejawat kami, kru dan admin radio atau televisi masing-masing. Jazakumullah khair, semoga ini menjadi amal jariah bagi kita yang sudah menyebarkan ilmu ya. Dari Untaian Nasihat Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badar Hafizahullah Ta'ala, yang dibukukan menjadi kitab yang berjudul Batlul Nushi wa Tazkiri li Baqaya al-Maftunina bitakfiri wa tafjiri. Untaian nasihat dari Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badar Hafizahullah Ta'ala untuk para pemuda yang masih terjerumus di dalam fitnah pemikiran takfiri dan peledakan atau aksi-aksi terorisme. Kita lanjutkan di hari Jumat pekan depan. Jazakumullah khair. InsyaAllah kita kembali bersua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.